Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Hadratul muhtaramin, ashabul fadilah, masyayikh, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati awil hudur. Manusia itu bahasa Arabnya insan, apa? Insan kalimah isim, kata benda. Kalimah fiilnya, kata kerjanya, Anas. Gak usah tabi urban ningrum, Anas gitu mohon. Adjektifnya, kalau maskulin Anis, kalau feminin Anisa. Anas, Anis, Anisa, insan itu artinya harmoni, akrab, intim, saling menyempurnakan, saling kangen. Oleh karena itu manusia tidak bisa hidup sendirian. Bahkan negara pun tidak bisa hidup sendirian. Indonesia tidak usah hubungan dengan negara luar, gak bisa. Orang Islam gak usah hubungan dengan orang Kristen, buatan sakit. Buatan usah hubungan dengan orang non Muslim, gak bisa. Apalagi organisasi, apalagi partai politik, apalagi kelurahan. Gak bisa kalau hidup sendiri kelurahan, harus berhubungan dengan kelurahan yang lain. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Pasti hidup ini digotong bareng, rame-rame, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Contoh, saya ingin minum teh 1 cangkir, saya harus berhubungan dengan jutaan orang. Percaya mboten? Pertama, harus ada yang nanam teh. Teh bisanya subur, tumbuh subur, harus ada pupuk. Berarti harus ada pabrik. Harus ada pabrik. Berapa ribu yang kerja buat pupuk? Pabrik pupuk bisanya jalan, harus ada mesin. Harus ada pabrik mesin. Mesin terdiri dari baja, besi, karet. Harus ada orang yang produksi baja, besi, karet, dan seterusnya. Pun berapa juta pun berapa juta orang itu. Kemudian panen, diwadahi karung, harus ada pabrik. Digawa teng pasar, pakai truk, pakai mobil, ada pabrik. Ayo, udah berapa itu? Udah berapa itu? Hitung deren. Ya, mobil bisa jalan harus ada bensin, harus ada pom. Begitu pula mobil bisa jalan kalau ada bannya bocor, harus ada tambal spirawis. Supir kernet. Apalagi sampai tehnya dipak, dibungkus dengan baik, harus ada pabrik kertas, pabrik kardus, harus ada yang kerja semuanya. Walhasil al insanu
madaniyun bit-taba'. Manusia itu secara tabiat, secara nature, manusia sosial, makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Ora iso urip dhewean, boten saged. Senajan jenderal, senajan presiden, senajan kiai alim, senajan profesor, nggak bisa hidup sendirian. Harus membangun kehidupan bersama-sama. Maka namanya insan harmoni. Oleh karena itu kalau ada dua orang tetangga atau dua saudara gak saling menyapa sudah 2 bulan, itu lagi leren jadi insan nyatanya. Lagi leren. Rasulullah memberi toleransi kudu-kudune konflik tegang maksimal 3 hari 3 malam. Kalau sudah 3 hari 3 malam harus jadi insan lagi, harus harmonis lagi. Mudah-mudahan semuanya insan semuanya. Wonten yang tukaran mboten? Wonten. Nah, manusia makhluk yang paling mulia. Jadi kan paling mulia nih. Ireng, pesek, jelek, gembrot, lebih mulia daripada jin, daripada binatang, daripada jin, daripada malaikat. Kita ini, ya Allah. Kenapa? Karena hanya manusia yang dipercaya oleh Allah mengemban amanat. Allah tidak percaya kepada binatang, kepada jin, kepada malaikat. Allah nggak percaya. Kalau bisa mengemban tugas, manusia yang bisa. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, gak sanggup. Kepada gunung, angkat tangan. Kepada bumi, gak sanggup. Takut kalau tidak mampu menjalankan amanah tersebut. Wahamal insan, siap. Masya Allah. Saya sanggup. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula, mempunyai potensi, kecenderungan, potensi bakat kecenderungan zaluman, sangat kurang ajar. Zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Jahulan sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Pertanyaannya, wa ma hiya tilkal amanah? Aman apa itu? Sampai serem banget kelihatannya. Amanah ada 2. Ada berapa? 1 amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah, langsung dari Gusti Allah, dari langit, suci, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dirubah. Rasulullah pun nggak boleh nambah atau ngurangin. Amanah dari Gusti Allah langsung, amanah ilahiyah namanya. Siapapun nggak boleh ngutak-atik. Kepercayaan dari Allah yang kita sanggup menerimanya adalah amanah nomor 1 dari Allah langsung, namanya agama ad-din. Apa namanya? Ad-din. Agama langsung dari Gusti Allah. Isinya 2, agama isinya 2. 1 akidah, 2 syariah.
Hanya dua itu agama itu isinya. Satu akidah. Apa maknanya akidah? Asal mulanya makna ikatan, tali-tali. Akad nikah, akad jual beli, tali perjanjian. Akidahnya apa? Tali hubungan antara kita karo Gusti. Maka dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun. Jihad, pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah, ada 4 macam. 1, itsbatu wujudillah, mengajak masyarakat agar meyakini dengan wujudnya Allah. Dalam syarahnya dikatakan, dalam syarahnya yang Thalibin, iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah. Iman dengan hujah, iman dengan dasar argumentasi, dalil, baik itu dalil tekstual maupun dalil rasional, baru iman namanya, baru akidah namanya. Paham boten? Sekarang saya tanya sekarang, panjenengan percaya ono Gusti Allah? Kata siapa? Tidak boleh jawab kata kiai atau kata ustad. Bocah cilik boleh bocah cilik, kata bapak, kata ibu, kata ustad, kata guru boleh. Tapi panjenengan delok menarik mati iki, musuh masih katanya jarene krungu konon habarnya sriwing krungu jare Gusti Allah ki ono. Berarti konten kan berarti jare kiai. Ya jare ente piye? Jare ente ono ora? Menurut panjenengan ono ora? Aku masih kata kiai. Jadi kalau ditanya Gusti Allah wonten mboten? Kata siapa? Kata saya. Kata siapa? Masih bocah cilik apa masih jawab kata kiai? Itu namanya baru akidah, ada ikatan, ono tali karo Gusti Allah. Paham boten? Dalile ada 2. Nakliyah tekstual, akliyah rasional. Yang tekstual jenengan apal kabeh. Qul huwallahu ahad, pun gampang. Allah Maha Satu, Allahus Somad, Maha Tangguh. Lam yalid, orang dua anak, walam yulad, orang dua bapak, walam yakulu farhad, orang no padane. Pun dikun sekali niku. Itu namanya dalil nakliyah. Paham nggih? Nomor kali dalil akliyah, cara akal. Menurut Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Kita ini tidak ada, kita ini tidak ada, tapi kita ini diada oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Nah sekarang buktikan ini. Ada dhamir pronoun, kata ganti, ada 3. Ana, aku, ngoten nggih. Anta, engkau, huwa, dia. Monggo dipakai, silakan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Zainab, ana Maryam, ngoten nggih.
Silahkan dipakai, silahkan. Aku sopolah, aku toto, aku solihin, silahkan. Tapi nanti mati semua. Mati enggak? Kalau sudah mati semua, tidak ada anak, tidak ada aku, kecuali anak yang satu. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Aku Hasan Solikin? Bukan. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku mati kabeh wis tinggal aku. Aku Hasan, aku Solihin, aku Abu Bakar, mati kabeh wis tinggal aku. Paham mboten? Begitu pula anta, engkau Hasan, engkau Ahmad, engkau Solihin, engkau Zainab, engkau Maryam, mati kabeh. Tinggal engkau saja enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Kamu panjenengan. Panjenengan soe iku. Bukan panjenengan. Ini sudah wis rono wis. Mati kabeh wis. Said mati, Khalid mati, Hasan mati, rono panjenengan ora ono kecuali Allah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Mulai cerdas paham. Terakhir huwa, dia Ahmad, dia Hasan, dia Solihin, Abu Bakar, mati kabeh. Tinggal dia satu enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang wujud kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Maka yang sebenarnya aku siapa? Yang sebenar-benarnya engkau siapa? Yang sebenarnya dia siapa? Kita ini pinjam nyilih. Ayo nyilih mau pirang tahun? Jawab. 100. Wuyung Senin Dipan. Mau berapa tahun pinjamnya? Piro? Dapat 60. Jawabnya yang benar, jawabnya terserah yang meminjemin. Terserah yang punya anak, yang punya engkau, yang punya dia, Allah. Kita ini minjem nyilih. Paham boten? Oleh karena itu kita ini jangan sombong, karena kita ini nyilih, cilihan. Nek ngomongku yo banter-banter. Iki omah sapa bagus? Oh, rumahku. Ojo banter-banter ngomongku. Sapa kok sare innalillah. Ora iso ngomong rumahku, ora iso ngono. Iki mobil sapa? Mobilku. Ojo banter-banter ngomongkunya. Sapa kok diluk meneh ora iso ngomongku. Paham mboten? Iki bojone Suwayu iku bojoku. Aduh, ojo banter-banter. Sapa ora diluk meneh jadi janda dia. Ya ambil orang sudah kalau janda. Dia pun namanya apa? Dalil akli. Maka sebagai akidah ikatan harus yakin kata saya. Allah ada? Kata siapa? Uyah garam rasanya apa? Kata siapa? Gula rasanya? Kata siapa? Suami istri turu bareng enak betul? Kata siapa? Masuk katanya. Buat saya ini saya contoh barang hak nih, buatan barang ngawur buatan. Walaupun contohnya suami, tapi enaknya tuh loh. Kata saya kan, masuk kata orang.
Nah berarti wujudnya Allah kira-kira ngoten. Kata saya Allah itu ada. Mau digebukin, mau dipukulin, tetap saya yakin Allah ada. Paham betul? Namanya meningkat, kajian meningkat lagi. Pun. Nomor kali agama adalah syariah, ibadah lah, ibadah. Nomor tunggal mon contohnya. Iqamatus shalah, iqamus shalah. Salah satu rukun Islam mendirikan, membangun iqam itu maknanya membangun sholat. Nah kok bangun ya? Orang amalus sholat, ngelakoni sholat, orang amal. Bahasanya iqam, membangun. Itu apa artinya? Artinya umat Islam harus membangun ibadah sholat rame-rame. Bapaknya sholat, istri sholat, anak sholat, mantu sholat, supir sholat, pembantu di belakang dapur sholat, RT sholat, RW sholat, camat sholat, bupati sholat, gubernur sholat, presiden sholat, panglima sholat, kapolri sholat, hakim-hakim sholat, jaksa-jaksa sholat, baru iqamus sholat namanya. Paham boten? Ada orang rajin sholat, istrinya nggak sholat, istrinya belum iqamus sholat. Ada orang, misalkan suami istri sholat, anaknya nggak sholat, belum iqamus sholat, baru amalus sholat, lakoni sholat, tapi belum iqamus sholat. Contoh sedikit aja nih. Oh, nomor 2. Amanah tadi ada 2 kan ya? Nomor 1 agama, agamisnya 2, akidah dan syariah. Nomor 2 amanah insaniyah, waqi'iyah, ijtihadiyah. Nomor 2 amanah kemanusiaan yang bersifat realistis hidup di muka bumi ini. Dan ijtihadiyah yang bersifat kecerdasan, kreativitas, tidak langsung dari Gusti Allah. Enggak. Boleh dirubah, boleh dikembangkan, boleh dikurangin, boleh diperbaiki. Ini yang kedua ini. Ada 2 isinya. Ada berapa? 1 thaqafah, apa? 2 hadarah, apa? Nah, itu amanah nomor kali. 1 thaqafah apa? Peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, culture budaya, aturan, undang-undang, manajemen, administrasi, ketertiban, kebersihan, namanya thaqafah namanya. Apa namanya? Allah nggak ikut campur tentang piye caranya, tapi yang jelas kamu bawa amanah thaqafah. Piye caranya Allah nggak ikut campur sampai detail mboten. Walhasil nomor 1, nomor yang penting aja ini. Insan sebagai orang bawa amanah harus pinter. Nomor jiwis, nomor pinter, nomor jiwis. Harus waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Coba dibaca oleh Nabi Muhammad buta huruf, di tengah-tengah masyarakat buta huruf. Masyarakat Arabnya buta huruf, kan Muhammadnya buta huruf. Orang tahu moco kitab suci, orang iso moco, orang tahu bergaul keluar negeri, nggak pernah jadi korlap demonstrasi, nggak pernah aktif di LSM, balik partai apalagi. Nabi Muhammad tahu-tahu tiba-tiba ngomong itu. Apa artinya? Kalau ingin benar harus dengan ilmu pengetahuan. Loh, bocah kondi, buta huruf, hidup di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf, kok tiba-tiba ngendikan waliya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu mir rabbik, kebenaran dari Allah hanya bisa diketahui, bisa diraih dengan ilmu pengetahuan. Apa saja. Ingin bertani benar harus dengan ilmu pertanian.
ingin berternak benar, harus ada ilmu. Dengan ilmu peternakan, ingin bangun benar, nggak salah, harus dengan teknik sipil. Ingin jadi DPR, harus ngerti ilmu politik, apalagi ekonomi, dagang, harus ngerti ilmu bisnis, manajemen, akuntan. Ingin jadi bank, jadi apa, kerja di bank, harus ngerti perbankan. Ingin jadi kiai, ulama, harus ngerti ilmu agama. Dan ngerti ilmu agama tidak cukup mondok pesantren kilat 2 minggu terus selesai, jenggote dowo, nganggo gamis cingkrang, jidate ireng. Boten cukup niku. Paham boten? Ya sama orang jadi dokter juga berapa tahun kuliah, sama aja. Jadi di sini Allah mengatakan, kalau kamu ingin membangun kebenaran harus dengan ilmu. Tanpa ilmu gak akan benar. Kalau benar itu kebetulan. Kalau kamu tanpa ilmu kok benar kebetulan. Tapi nggak bisa dijadikan standar selamanya. Maka dari sinilah dulu cerita umat Islam paling enak dulu. Kalau sekarang sempet cerita. Dulu ilmu pengetahuan dipegang oleh orang Islam. Pertama kali ada orang menggagas matematik, ilmu hitung, Jabir bin Hayyan al-Azdi. Maka ilmunya dinamakan Al-Jabar. Wong Islam, wafat tahun 161 Hijriah. Yang pertama kali gawe angka 0, dulu tuh belum ada 0. 10 itu X, dulu X 10 nanti. Kalau 100 X-nya 10, X berarti 100. Kalau 1000 X-nya 100, X ini 1000. Wangel banget tuh. Pertama kali yang memudahkan angka itu adalah Abu Yusuf Al-Khwarizmi. Apa? 0, 10 10, 100 100, 1000 1000. Gampang betul. Tadinya belum ada 0, 1000 itu X ping 100, X terus. Dan kalau semiliar piye nulis 1000. Luar biasa orang Islam dulu. Orang pertama kali menyelidiki penyakit cacar, waktu itu belum ada yang tahu penyakit opo, apa sebabnya, bagaimana ngobatinya. Yang pertama kali menyelidiki penyakit hisbah cacar adalah Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Yang pertama kali bikin alat navigasi mencari arah. Kalau di padang pasir di tengah-tengah laut ingin sholat mana kiblatnya, pakai pandom, kompas. Itu yang bikin orang Islam tuh. Namanya Ahmad bin Majid. Sekarang menjadi alat navigasi. Pesawat mau terbang dari Surabaya ke Jakarta, setel dulu, pasti ke barat. Dari Surabaya mau ke Bali, pasti ke timur. Tidak ada alatnya, namanya navigasi namanya. Dulu pertama kali sederhana, pandem kompas. Masya Allah. Asal nggak ngulai kiblat asal-asalnya. Paham gak? Orang pertama kali gagas kacamata Hasan bin Haytham. Orang pertama kali mencoba terbang, niru burung, niru manuk terbang, Abbas bin Farnas. Terbang, ngontel, mabur, ono swiwina, sepisan berhasil. Kedua sukses, ketiga enak, keempat kesuwen, tibo, ceblok, mati. Tapi itulah orang pertama kali terbang, Abbas bin Farnas, orang Islam. Orang pertama kali, Masya Allah, menyelidiki planet-planet angkasa luar, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali memberikan konsep ilmu pertanian, Abdul Ghani An-Nabulsi. Kitabnya namanya Ilmul Falah, pertanian. Orang pertama kali menggagas apa? Dokter Abu Bakar Razi tadi, Abu Bakar Razi. Nanti akan berkembang Ibnu Sina, Farabi nanti belakangan.
Orang pertama kali menggagas alat musik, organ. Ya Allah, dikira Amerika apa? Amerika belum lahir. Eropa masih bodoh. Abu Nasr Al-Farabi yang bikin kitab organ tuh. Nah, kitabnya namanya Al-Musiqal Kubra, The Book of Music. Saya punya kitabnya. Ya Allah, biar orang Islam maju banget, luar biasa, luar biasa. Walhasil, kalau kamu yang benar, kata Al-Quran, harus dengan ilmu agama. Dulu Quran ditulis Rasam Utsmani zaman Sayyidina Utsman, ora ono titike. Kulo gak ada fotokopi Quran zaman Sayyidina Utsman, kulo gak ada fotokopi. Ora iso maca nuwun panjenengan, kulo ora iso maca. Titike mboten wonten. Ba ta ta nun ya podo, jim ha ho podo, dal dal ro zai sami. Kenapa? Karena orang sahabat waktu itu mengandalkan hafalan, tulisan boten penting. Jenengan apal kulhu butuh tulisan boten? Boten. Apal Al-Fatihah, Al-Fatihah butuh tulisan boten? Boten. Lah sahabat apal Quran kabeh, betul sing ora apal Quran ono, apal Quran kabeh. Ora butuh tulisan. Ora butuh nggih, butuh tulisan. Nah, setelah umat Islam berkembang luas, wah ini bahaya. Tidak semua umat Islam hafal Quran. Ditulis oleh Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Utsman yang nulis orang 10 tim penulis. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Sayyidina Ali dan seterusnya. Lama-lama umat Islam bertambah, nggak bisa baca tulisan Arab, nggak ada bedanya huruf satu sampai dengan yang lain. Maka ada seorang ulama, nih ilmu nih, supaya benar, Abul Aswad Ad-Du'ali gawe titik, titik siji ngisor, tayu loro dhuwur, tiga dan seterusnya, jim tengah, hak non titik, hok titik dhuwur. Siapa namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 59 Hijriah. Wah, baru gampang baca Quran, ana titike, ono titike. Lama-lama kangelan juga baca Quran. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan. Bukan orang Arab, bukan orang Arab, orang Afghanistan. Bikin harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Sopo? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Baru terang baca Quran sekarang. Baca Quran enak wis, ono titiknya, ono harokatnya. Tapi wong Banyumas nganti saiki, Kebumen, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, kalau baca masih innallaha wasi'un ngalim. Kalau ngundang saya Kiai Sangit ngakil. Al-Sinawal Jamangah. Tenang, saya itu. Ayo, saya pergi karena kiainya juga ngomongnya gitu, kiainya itu loh. Bukan orang awam, kiainya itu loh ngomongnya gitu. Kiai Sangit kalau bangsa saja, kiainya itu. Maka ada seorang ulama yang menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran. Apa? Ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i. Ya Allah, huruf halak, huruf mad. Tahun 224 Rasulullah wafat 240 tahun baru ada ilmu tajwid. Paham boten? Baru kita baca Quran enak, titik ono, harokat ono, tajwidnya ono. Ayo rajin baca Quran. Pada subuh tangi turu sadurunge lisan untuk bertengkar, untuk ngejak ngomong karo wong, ayo ngejak ngomong karo Gusti Allah dulu. Baca Quran dulu. Walaupun satu halaman. Engko jam 10 gampang tukaran jam 10 lah. Boten. Walhasil itulah perkembangan ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya benar. Maka ulama menggagas ijtihadiyah, kreativitas yang maksimal
menggagas ilmu pengetahuan. Paham boten? Quran sangat global, supaya ngerti artinya harus ada tafsir. Orang pertama kali ngarang tafsir sempurna ini. Kalau tafsir nggak sempurna, Imam Hasan Basri 2 jilid, Ibnu Abbas 2 jilid, sahabat Ibnu Abbas. Yang sempurna 10 jilid Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan, orang Arab bukan, orang Tabaristan. 10 jilid tafsir Tabari lah. Paham? Karena pengen bener, karena kita ingin benar. Orang pertama kali menggagas ilmu usul fiqh Imam Syafi'i. Ini orang Arab, ini orang Palestina. Syafi'i itu orang Arab. Menggagas ilmu usul fiqh supaya kita dalam mengambil istidlal dari Quran hadis benar, menggunakan metode ijma' dan qiyas. Wah, ini panjang, kalau ngomongin panjang. Gitu aja lah pokoknya, gitu aja ya. Gak usah rinci lah, gak usah dalam. Pertama kali orang menggagas prinsip-prinsip jurisprudensi Imam Syafi'i, usul fikih, bagaimana caranya memahami Quran dan hadis. Menggunakan apa? Menggunakan metode ijma' dan qiyas. Ya Allah, lahirlah ilmu fikih sambar-gambar gini, dimulai dengan Imam Syafi'i itu, dan seterusnya. Jadi ulama membuat ilmu itu supaya kita benar. Paham boten? Nek orang gue ilmu boten bakal benar. Itu amanah takofah. Termasuk takofah undang-undang, aturan. Ya Allah, tertib, bersih, apa-apa ngantri, nggak rebutan, nggak tawuran, taat undang-undang, taat aturan, pejabatnya taat hukum, nggak korupsi, baru namanya mutakof, mempunyai takofah. Ya. Jadi Islam itu bukan hanya akidah syariah, takofah juga Islam, perintah Islam. Walhasil kesimpulannya, pinter itu wajib. Kalau pinter wajib, bodoh itu dosa. Ayo ngomong, ayo, pinter itu wajib, bodoh dosa. Ya teman, sekarang ilmu pengetahuan sudah luar biasa Pak, luar biasa. Apa namanya, AI, waduh luar biasa. Ya Allah, tantangan luar biasa. Puluhan itu pernah itu iklan obat kuat, padahal ya mulut saya, suara saya kecap-kecapnya, geraknya bibir persis sama. Itu canggihnya AI. Jokowi bisa pidato bahasa Cina, bahasa Arab, AI itu. Jadi AI ini luar biasa. Ini Iran bisa nembak, kirim rudal datang Israel pas sasaran, gak ngawur. Sasarannya apa? Markas keamanan, gudang senjata, ini markasnya Intel, Mossad, dengan AI bisa tepat itu. Dulu Saddam Hussein kalau nembak ke Israel gak pernah tepat, ngawur, karena belum ada itu. Sekarang ada AI itu. Nah, kalau terangkan menjelang betul paham belum kontra. Walhasil namanya takofah, amanah ini harus berkembang, harus dulu kiai cukup Fathul Qorib, sekarang nggak cukup. Dulu kalau ngaji pakai pen tinta, sekarang pakai laptop. Itu loh, masuk zaman jangan wayangannya masih tul, masya Allah. Paham? Itu amanah takofah. Begitu pula akhlak, termasuk takofah, Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya akhlaknya, bukan agama, bukan. Ono wong badhe teng desa tadi, desa apa ini? Yang ditanyakan apa? Orang sana baik-baik enggak ya? Coba, bukan agamanya apa ya? Enggak. Bagus-bagus enggak ya? Oh baik, tenang aja, tenang Usrono. Ojo sampai suali baik-baiknya ya. Ngati-hati maling kabeh. Saumpama. Ayo jatuh nggak harganya tuh?
agamanya Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, NU, tapi maling kabeh, jatuh nggak namanya itu? Aku rono mbiyen sholat di masjid sepatu hilang. Ono maneh koncoku sepeda motor hilang. Ono maneh koncok diutang janjine 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Wonten mboten. Ditagih malah ngejak gelut. Ketoke jurus pencak malah. Jatuh mboten namanya itu. Gak penting Islam, gak penting Ahlussunnah wal Jamaah sudah kalau gitu itu. Namanya akhlakul karimah. Itu contoh kecil. Saya contohkan yang besar ya, Negara Afghanistan, mireng naminiku, terdiri dari 7 suku. Nah kalau kita 400 lebih sukunya. Agamanya 100% Islam. Siji wae ora ono Kristen. Afghanistan tuh. 97% madzhabnya Hanafi, Ahlussunnah Jamaah, 3% Syiah. Tapi perang saudara, paten-patenan, bom-boman, sesama Islam, sesama ahli sunnah, sesama Afghanistan, warga negara Afghanistan, sudah 40 tahun. Bom meledak di jalan, bom meledak di madrasah, di rumah sakit, di kantor, di pasar, di masjid lagi sholat Jumat, di maulid Nabi, bom meledak, mati sekian. Ayo panjenengan pengen dalam Amerika mboten? Islam kabeh lho, Islam kabeh. Pengen dalam Amerika pengen mboten? Presidennya namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, keluaran Al-Azhar Mesir. Dipateni kafir karena tidak memproklamirkan negara Islam, maunya negara kebangsaan. Pateni kafir. Ono bocah wadon nembang, pateni nembang wadon nembang haram. Jadi nembang haram, mateni ora haram. Ayo sewang sule saniki. Kula teng Jepang wis ping sekawan teng Jepang. Dudu wong Islam, dudu wong Kristen, dudu wong sembuh agama jenenge Shinto. Agama animis kaya kita Darmo Gandul, Sato Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subut, Pangestu, Kapitayan, Kaharingan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, kita kan gitu ya. Di sana agamanya gak jelas agamanya. Tapi aman, damai, tertib, bersih. Ora ono copet, jambret, ora ono calo, ora ono pejabat korupsi. Di ibu kota Tokyo boten-boten polisi jaga jalan, supir tertib kabeh. Orang puntung rokok teng pinggir jalan. Semua orang ngerokok, orang Jepang ngerokok karena dingin orang ngerokok. Tapi dibuang semua ke tempatnya, nggak ada di tengah jalan. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Qatar, di Doha, ratusan anak Jepang nonton, yang lainnya orang-orang Arab. Selesai bubar, bekas tempat anak-anak Jepang bersih, nggak ada sampah satu helai pun. Namanya Sakofa, namanya apa namanya? Sakofa. Walaupun agamanya nggak benar orang Jepang tadi, amanah pertama tadi agama nggak benar, tapi Sakofanya luar biasa. Orang ono pejabat korupsi, dudu wedin rokok, orang wedin rokok di Jepang, izin. Aku siapa ya? Aku dokter misalkan, dan kedudukan saya tinggi. Kenapa saya harus korupsi? Kalau ketahuan malu saya, malu. Orang wedin rokok malu izin. Maka al haya uminal iman. Sama dua malu kadang-kadang. Siapa saya ini? Ini, Masya Allah, pengurus NU misalkan, aku mau korupsi. Saya ini siapa? Intelek, dokter, aku korupsi. Izin dong. Paham boten? Bukan masalah udin rokok boten. Itu namanya takofa. Kulo nate lunga teng negara Mali, Afrika Barat, 23 jam. 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Al-Isyad, Perti, Wasilah, Syarikat Islam, Nahdlatul Wathon, sana 5 hari dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto, ibu kota namanya. Di Tembakto itu Pak,
Tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, sepeda motor ditinggal di halaman yang latar, kuncinya udah dicabut masih gantung. Kira-kira mana biar kira-kira? Tuh takofah namanya takofah namanya. Paham? Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya, muter-muter 6 kota, Canberra, Melbourne, Adelaide, Brisbane, terakhir di ibu kota Sydney. Ceramah di masjid besar, mau tadinya gereja, saya dari masjid duhur, ceramah duhur penuh, mas, pendengarnya penuh. Makan siang sampai asar lah, ngobrol-ngobrol sampai asar. Bar asar belanja oleh-oleh, besok pulang besok. Ya celana, kaos lah, gantungan kunci, kenang-kenangan. Dapat 1 kardus, dibawa ke hotel, beresin. Lupa HP kemana ya? Baru sadar HP kemana, lupa. Tak gue pojok-pojok, kasur-kasur tak wali-wali, betul wonten. Ya udah hilang ya wis lah, sesuk mulai Jakarta tuku mana, hilang ya wis. Jam 9:30 ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel, dan ada anak muda satu bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Dari tadi saya cari, syukur ketemu katanya. Ayo kira-kira HP ketinggalan di warung piye? Kok di Islam? Bukan orang Islam itu. Ya Allah, kita malu Pak. Kita orang Islam, masya Allah, kayak yang korupsi wong Islam, pelacur wong Islam, beras oplosan, bensin oplosan. Coba negara aman, tentrem, bersih, tertib, Belgia, Denmark, Swedia, Finlandia, Switzerland, ya Allah, bersih, tertib, aman, nyaman, damai, orang-orang Saudi orang-orang. Malam-malam jalan-jalan sama istri saya, nggak ada rasa takut. Coba, bukan negara Islam tuh. Paham? Ini takofah namanya. Maka akhlakul karimah luar biasa. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad itu akhlaknya berani, nggak ada rasa takut. Saya harus menang. Perang Badar 314 orang Islam ngelawan wong Quraisy 1000, menang. Perang Uhud tadinya menang. Hanya jaga di atas gunung, pegang panah, menang. Ini menang. Melihat teman-temannya di bawah, kalau habis membunuh orang kafir dapat dompet, dapat cincin, bajunya juga kesirian. Jago itu apa yang menang aja. Jadi turun 16 orang. 16 orang dipimpin oleh sahabat Jubair, bukan Zubair, Jubair Jim. Turun ikut perang. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir. Wah, ini ada lowongan, ada kelemahan. Dari belakang naik gunung, umat Islam kocar-kacir sampai Kanjeng Nabi Muhammad patah giginya, kejeblos di benteng 10 sahabat, antara sahabat Tolhah tangannya penuh dengan panah ngalang-aling Kanjeng Nabi. Masya Allah. Perang Uhud tadinya menang, akhirnya kalah. Perang Ahzab menang, perang Bani Mustalik menang, perang Hunain menang, perang Taif menang, perang Mu'tah menang. Orang tahu kalah. Jenengan menang apa kalah? Menangan apa kalahan jenengan? Pernah dinasehati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, leren disik dakwahnya, kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Ayo jenengan pripun? Leren disik ngaji nang ndi? Apa? Leren disik ngaji nang Kiai. Arep dipateni sampe nek masih ngaji rono ki. Arep pateni. Kira piye? Langsung leren ya? Pantes ngono, pantes jenengan langsung leren niku.
Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta alikaduna. Demi Allah, seandainya orang kafir meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten boten panjenengan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah. Quran ini, kamu jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu di atas. Komandan, ketua, kepala, pemimpin, direktur, imam. Tuh orang semua segitu, antum alaun. Oh, jadi bawah. Paham betul? Jadi menang itu wajib, kalah itu menang itu kalah. Harusnya kalahnya, men. Perintah Allah jangan kalah kok. Perintah Allah tuh wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalah kamu. Antum alaun, kamu di atas. In kuntum mu'minin, kalau betul-betul kamu orang ini menang itu wajib. Kalau menang enak, kalau menang ya Allah. Contoh satu aja, contoh satu. LPDP, lembaga beasiswa, dulu yang megang orang NU, direkturnya. Masya Allah, kulong gak ngusul ke bocah-bocah NU kuliah di luar negeri gampang banget. Sekarang bukan orang NU, satu pun gak bisa. Itu baru contoh kecil. Baru contoh kecil tuh. Belum bupati NU, gampang banget tanya urusan apa saja, daripada dipegang orang bukan pasti kesulitan. Gimana? Walhasil itulah perintah Allah, kita harus menang. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad kalau ngomong jujur, tidak pernah bohong. Selawase urip sepisan ora tau bohong. Sidik, jujur. Orang sing ngomong, sing wajib jujur Kanjeng Nabi, karena Nabi awake dhewe dudu Nabi, jadi gak sembarangan. Gara-gara tidak sidik, sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sifat sidik hilang, Kominfo, Kementerian Kominfo 8 triliun hilang. Nadiem, Menteri Pendidikan yang baru selesai ini 9,9 triliun korupsinya, sidiknya hilang. Indosurya 72 triliun, Pertamina 254 triliun, bukan miliar. Setriliun 1000 miliar, semiliar 1000 juta, sejuta 1000 254 triliun. Kula mun nggo tuku cendol kelep. Cendol ngerti cendol apa? Tambang timah di Bangka, tambang timah. Zaman 10 tahun 300 triliun. Masya Allah, korupsi luar biasa ini. Yang no berita korupsi 200 juta, bukan berita itu, 200 juta, 500 juta, bukan berita itu. Sekarang korupsi sudah ratusan. Masya Allah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim warjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Kata Al-Quran, orang bikin rusak di muka bumi ini, kalau korupsi 1 juta merugikan negara, kalau triliun ini menghancurkan negara. Gimana? Nah, orang seperti ini menghancurkan negara, apa hukumnya? Kata Quran, was'au ardi fasada, bikin rusak di muka bumi, ayu qatalu, bunuh, au salabu, salib, au tuqatai wal julum khilaf, potong 2 tangan 2 kaki, au yufal, buang ke laut. Setuju? Ya Allah. Saben dino berita korupsi, saben dino berita korupsi itu isinya.
Garuda korupsi, PLN korupsi, Telkom korupsi. Ya Allah. Alhamdulillah kalau kita nggak ngerti korupsi ya, nggak korupsi nggak ya, karena nggak ngerti. Wong bodoh nyolong sendal ning masjid, wong pinter pabrik sendal. Wong bodoh nyolong ayam 10, wong pinter peternakan ayam. Wong bodoh nyolong tanah 10 meter, ada ketonggo dipindah patokan 10 meter ya, paling banyak 10 meter. Wong pinter 5 juta hektar tanpa izin yang beres, yang benar. Tambang timah, tambang batu bara, nanam nikel, nanam sawit tanpa izin yang benar, ilegal, 5 juta hektar. Jadi kan bodoh. Korupsinya lah, paling kok pejabat korupsi paling 50 juta, ketangkep pisan. Paham boten? Gara-gara boten sidik. Ayo kita mulai dari rumah. Bapak sidik, ibu sidik, anak sidik, mantu sidik. Insyaallah husnul muasyarah. Gimana? Tiap umat kok sidik, maka menjadi masyarakatnya sidik, namanya husnul muamalah. Interaksi antara pedagang, pembeli, majikan, karyawan, semua dengan sidik. Tentu badan. Kalau sudah semua sidik, semua masyarakatnya husnul muamalah, maka akan terjadi husnul musyarakah, masyarakat yang sidik, bangsa Indonesia yang sidik. Kapan itu ya? Kira-kira kapan ya? Kapan itu ya kira-kira? Bupatinya sidik, sekda sidik, camat sidik, lurah sidik, RT sidik, RW sidik, ustad sidik. Ustad barang kadang betul sidik ustad barang ini, masya Allah. DKM sidik, kadang uang masih bisa hilang. Paham boten? Pun, niku singkat mawon. Sing nomor kali amanah insaniyah. Amanah insaniyah nomor kali hadharah. Apa? Tadi apa? Tadi namanya sakofah ya tadi. Sekarang apa? Kesejahteraan, kemajuan. Perintah Allah. Makanya Allah percaya jenengan ini karena bisa membangun hadharah. Malaikat Israel itu betul saged. Israel nyebut nyawa tok wis siji wis. Orang mau universitas, orang membangun pabrik, orang membangun mall, orang membangun jembatan, jalan tol, bendungan, betul saged Israel. Mungkar nakir, Israel baru buka, mana buka, orang palfiah, orang pal Quran, orang tajwid, orang timunahu sorob, dikira manusia hebat sekali manusia. Saya istri itu, jaringan tuh masya Allah hebat manusianya. Malaikat Israfil tuh malaikat Israfil, orang kerjanya banyak trompet, turun disebul durung. Nggak bisa bangun jembatan, gawe tol, gawe pesawat, gawe mobil, pun saged. Gawe bank, pun saged. Jenengan malah saged iku. Apal Quran, apal alfiyah. Mas, pun apal pelajaran-pelajaran teng pesantren iku, pun saged. Jamu jawame, Fathul Mu'in, Fathul Ab, pun saged. Isine wis niup trompet wis. Makanya aman diberi kepada manusia. Maka kita makhluk yang paling mulia. Hadharah. Contoh ayat Qur'annya. Lihat, saya kalau ngomong pasti berdasar Al-Qur'an, betul ngawur betul. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Oh artinya itu gampangane ojo sampean dadi wong diafan melarat. Ayo ojo sampean dadi wong sugih wajib melarat. Sing keras sugih melarat. Bangun masjid karo duit, madrasah karo mondok ke anak karo nulungi tonggo kelaparan karo kita sakit, pergi ke dokter, dioperasi rongsen dan sebagainya, endoskopi,
dirawat seminggu nang rumah sakit karo ketekan tamu ulama, ketekan tamu orang tua nyuguhi mangan sate rawon karo menyempurnakan rukun Islam. Pengen kan kita jadi orang Islam sempurna, pengen kan lu haji sempurna karo ya Allah. Sayyidina Utsman sahabat termasuk 10 sahabat sing sudah dikasih tahu kamu pasti masuk surga onong 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman termasuk orang pasti mau surga. Pernah sodakoh gandum mbuh pirang karung yang jelas diangkut dengan 700 onta. Mbuh pirang karung. Jenengan pirang atus karung, pernah sedekah pirang atus karung beras. Karena apa? Kaya, karena sugih dan loman. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mireng namanya itu mireng. Wali kutub ono sekawan nggih. Syekh Abdul Jilani, Abil Hasan Asyadili, Hasan Rifai, Said Ahmad Badawi, wali kutub sekawan. Syekh Abdul Qadir Jilani, orang Baghdad, orang Irak. Lungat ke Mesir, pergi ke Mesir kok, ke barat. Naik pesawatnya sekarang 1,5 jam tuh, pakai naik apa itu? Tujuannya apa? Ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i. Coba Syekh Abdul Qadir Jilani wali kutub ziarah kubur Syekh Abdul Qadir Jilani, Qutbul Aqtab, kutub yang paling hebat, ziarah kubur Imam Syafi'i. Terdekat kuburan Syafi'i, di sebelahnya ada Imam Waqi' Ibn Jarrah, gurunya. Ada muridnya Zakaria Al-Ansori, sekarang Fathul Wahab. Ada Ibnu Hajar Asqalani, sekarang Fathul Bari Syarh Bukhari. Sawise ziarah rampung tahlilan lah. Ningali masyarakat dusun Fustot, namanya Fustot, dusun itu melarat-melarat, orang duwe omah. Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar, dihawakaf kepada penduduk Fustot. Sampai sekarang rusun neng gerbang ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman, panjenengan wali dudu sugih ora loman boten, pelit malah melarat pelit. Ya Allah. Said Muhammad ini teng Mekah, namanya Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Maliki. Ini Habib tenan nih, Habib tenan nih. Waktu kalau teng mriko santri 700, puteran Mbah Mun Sarang, puteran teng mriko. Puteran Ki Satore Arjanaun Cirebon teng mriko. 700 ditanggung dahar, minum, kebutuhan, pakaian, kitab, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Pulang nate nganter Gus Dur sowan mriko. Gus Dur duwe duit, kula duwe sithik. Masyaallah. Duwe bahan gamis Gus Dur. Minyak wangi yang mahal, masyaallah. Kenapa? Karena kaya dan loman. Paham boten? Kiai Wahab Rasulullah itu sosialisasi NU sampai ke Palembang. Ketemu karo Kiai Kamil Soleh, asli orang Semarang, berdiri NU di Palembang. Ke Banten, Pandeglang, Menes, ketemu Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten. Betawi, Jakarta, Guru Marzuki, Cipinang. Di Bogor, Ajengan, Pagentongan, Abdul Hamid, berdiri NU di Bogor. Cirebon, Kiai Abbas Buntet, berdiri NU di Cirebon. Lasem, Mbah Masum. Semarang, Baridwan, Lasem, Mbah Masum. Kudus, Raden Asnawi. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, sampai ke Lombok Ki Wahab, sampai ke Lombok. Di Lombok Tengah baru ada NU namanya Kiai Hasan Kiai Faisal waktu pendirinya itu. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal.
duwite dhewe. Jadi ki waktu ya alim ilman wasulukan wa khuluqan wa fikran wa malan, pikirane, tenagane, ilmune dan duwite gedekaken NU ini. Baru saiki cabang NU ahli proposal, Masya Allah. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW Mi'raj, tenan iki, kula ngomong mboten tidak ngawur, ada dasarnya. Waktu Kanjeng Muhammad Mi'raj ningali ana wong tangis saka kuburan, gede dhuwur orangnya tuh, bangun dari kuburan. Bose diingeti kok, mukanya bolong, orang dagingnya mukanya. Kan jadi kaget takon malaikat Jibril, "Man ya Jibril ki sapa iku gede dhuwur kok mukanya bolong?" Oh, di umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Rajin jaluk sumbangan. Masya Allah. Ayo, harus mandiri NU. Disumbang monggo, tapi nggak disumbang nggak usah minta-minta. Bila perlu ketua NU, bajunya, sepatunya, tasnya, kacamatanya, pulpennya, mobilnya lebih mahal daripada bupati. Itu loh. Sepatunya Hermes 100 juta, jasnya Dormil semeter 12 juta, kacamata Cartier 45 juta, pulpen Montblanc 15 juta, tas Gucci 70 juta, ojo tas ngalung itu tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Minyak wanginya Jo Malone, Bulgari, Louis Vuitton, minyak wanginya tuh 5 juta sebotol. Ojo misik, Masya Allah. Sandale Lili, kopi air campur coklat, musola kipiyep lampune, tikarnya sobek, jedingnya kosong, cidue bolong, alhamdulillah, pas ambune petek. Paham? Orang Islam harus gagah, paham? Harus kaya. Jadi kaya itu wajib melarat. Itu namanya hadar. Lah orang yang atau bangsa masyarakat yang sudah berhasil membangun thaqafah, pinter, cerdas, tertib, bersih dan sejahtera kaya, namanya masyarakat mutamaddin. Apa? Negaranya namanya Madinah. Jadi masyarakatnya pinter, beriman, beribadah, pinter, tertib, bersih, sugih, mutamaddin. Pinter tapi melarat, mutaqqaf, ghair mutahaddir. Thaqafah tapi tidak hadarah. Sugih tapi orang pinter, hadarah tidak thaqafah. Orang agama, orang thaqafah, orang hadarah, jahiliyah namanya. Ibadah ora, pinter ora, sugih ora, akhlaknya bejat, arane jahiliyah. Panjenengan membangun thaqafah, hadarah dan beragama, beriman, bertakwa, beribadah, namanya mutamaddin. Apa? Maka seperti Kanjeng Nabi dulu membangun negara Madinah. Syukron wa dumtum fil khair wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.